Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami kelompok 6. Saya sebagai penyaji pertama. Nama saya Salome Waruhu, kelas B, semester 3. Yang menjadi pembahasan materi saya yaitu menelaah standar penilaian dalam mengembangkan kurikulum 2013. Bagian A, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan khusus untuk SMP dan SMA. Bagian B, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau Mandasa Alia kejuruan atau lampiran keempat. Baik teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu. Bagian A, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan khusus untuk SMP dan SMA. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang standar penilaian pendidikan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar kurikulum 2013 memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan penilaian yang dimulai dari bab 2 sebagai rinciannya, yaitu bab 2 lingkup penilaian. Diawali dengan pasal yang kedua, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas bagian A, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, B, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan C, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal yang ketiga, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama sikap, pengetahuan, dan C, keterampilan. Nomor 2 itu penilaian sikap sebagai dimaksud pada ayat pertama. Huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang ketiga itu penilaian pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bagian B, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang keempat itu penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Kita masuk pada bab 3, itu tujuan penilaian. Diawali dengan pasal keempat, yaitu penilaian hasil belajar oleh peserta didik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai penilaian kompetensi kelulusan secara nasional. Bab 4 itu prinsip penilaian. Pasal kelima, prinsip penilaian hasil belajar. Bagian A, sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kreatif yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Bagian C, adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Itu bagian D.
terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Bagian F, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik. Kemudian pasal ke-6. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk bagian A, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Bagian B, memperbaiki proses belajar mengajar. Bagian C, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian tengah semester, akhir semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Yang ketiga itu pemanfaatan hasil penilaian pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua. Kemudian pasal ke-7. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama digunakan untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 2 untuk melakukan perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Yang keempat yaitu dalam rangka perbaikan atau jaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, satuan pendidikan menerapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria atau keunikan kelas. Kemudian pasal 8, yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua, itu penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional yang digunakan sebagai bagian A, pemetaan mutu program atau satuan pendidikan. Yang bagian B, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan bagian C, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Bagian bab ke-6 itu mekanisme penilaian. Pasal 9. Yang pertama, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Bagian A, perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Kemudian bagian B, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang C, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Bagian D, penilaian keterampilan dilakukan sesuai dengan kriteria proyek, portofolio, dalam teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Bagian E, peserta didik belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Bagian F, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka ataupun deskripsi. Nomor 2, itu ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait dengan
berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Pasal ke-10 yang pertama itu mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Bagian A, menetapkan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Bagian B, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik pada semua mata pelajaran mencakup aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagian C, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau mandasah. Bagian D, ini salah penulisan, itu bagian D, yaitu laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian satuan pendidik dan hasil penilaian oleh pendidik. Kemudian nomor 2 yaitu ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan. Bab 6, prosedur penilaian. Pasal 12.1, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Bagian A, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Bagian B, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, bagian A, menyusun perencanaan penilaian. Bagian B, mengembangkan instrumen pendidikan. Dan bagian C, melaksanakan penilaian. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar pendidikan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau lampiran keempat. Lampiran keempat ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan Standar Penilaian Pendidikan. Meliputi bab 1 itu pendahuluan latar belakang, di mana penilaian merupakan sistematis penting dalam suatu penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan sekolah menengah kurikulum atau madrasah aliyah kejurusan dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur dan bersifat partisipasi dari peserta didik. Kemudian nomor 2, pengertian. Bagian A, standar penilaian pendidikan SMK atau MAK yang selanjutnya disebut standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Bagian B, penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mendeskripsikan capaian belajar peserta didik. Kemudian yang C, penilaian pembelajaran adalah penilaian hasil belajar untuk mencapai proses pembelajaran. Bagian D, kriteria pencapaian kompetensi adalah penguasaan kompetensi minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Bagian E, penilaian mandiri adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik untuk melihat sejauh mana pencapaian kompetensi dirinya. Kemudian bab 2 itu prinsip, tujuan, ruang lingkup
penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Sahih berarti interpretasi hasil penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam kaitannya dengan kompetensi yang dinilai sebagaimana diamati oleh standar kompetensi lulusan dan turunannya. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dalam pemberian interpretasi, tidak mempengaruhi subjektivitas penilaian peserta didik. Bab 3, penilaian hasil belajar peserta didik dan pendidik. Yang pertama, mekanisme penilaian. Bagian A, pendidik menetapkan lingkup penilaian meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagian B, pendidik menyusun perencanaan penilaian dan melaksanakan penilaian. Bagian C, pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan peserta didik dan perbaikan proses pembelajaran, membuat pelaporan dan kegunaan yang sesuai. Yang kedua yaitu prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan metode dan teknik penilaian oleh pendidik mengacu kepada standar kompetensi kelulusan dan turunannya. Bagian B, penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian serta telaah atau divalidasi oleh sejawat pendidik mata pelajaran yang sama. Bagian C, pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel menggunakan strategi untuk bentuk dan teknik yang sesuai. Bagian D, pendidik memfasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri oleh peserta didik pada setiap penyelesaian proses belajar pada setiap unitnya. Yang ketiga yaitu bentuk dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dilakukan dengan menggunakan bentuk pengamatan, penugasan ulangan, dan bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri dari tes dan non-tes. Bab ke-4, penilaian hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidik. Yang pertama, mekanisme penilaian. Bagian A, penilaian oleh satuan pendidik meliputi ranah pengetahuan dan keterampilan. Yang ke bagian B, penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi pada akhir jenjang pendidikan. C, penilaian hasil belajar dan bentuk UPK dilaksanakan oleh satuan pendidik terakreditasi di tempat uji kompetensi pada satuan pendidik atau tempat lain yang ditunjuk pada akhir periode pembelajaran dalam bentuk semester atau tingkat. Yang ke D, pelaporan hasil penilaian UPK dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi bekerja sama dengan mitra dunia atau intrusi dan atau lembaga sertifikasi profesi dalam bentuk pastoral keterampilan. Kemudian nomor 2, prosedur penilaian. A, penilaian hasil peserta belajar peserta didik oleh satuan pendidik penilaian hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidik dilakukan mengacu kepada standar kompetensi kelulusan dan turunannya. Yang B, penyusunan instrumen penilaian disesuaikan dengan perencanaan metode dan teknik penilaian
serta telaah atau divalidasi oleh tim yang ditunjuk oleh satuan pendidikan. Yang C, pelaksanaan kegiatan penilaian bersifat fleksibel, menggunakan strategi bentuk dan teknik yang sesuai. Kemudian yang ketiga, bentuk dan instrumen penilaian penilaian hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk uji sekolah atau madrasah, UPKE, UPK, RPL, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan non-tes. Instrumen tes dapat berupa instrumen tes tertulis dan tes praktik.